Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Boleh kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Ayo, kemarin materinya sampai di mana? Iya, betul. Kemarin sampai di sarana dan prasarana kantor. Lalu pagi hari ini kita akan membahas tentang menerapkan K3. Ibu akan share screen PowerPoint mengenai K3 di perkantoran. Kita cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ya, Tony kenapa kok tidak masuk? Oh, sakit. Oke. Ada suratnya? Oh, ini ya? Oke, baik. Nanti saya tulis. Ada lagi yang tidak masuk? Oke, berarti sudah masuk semua ya. Cuma satu orang yang tidak masuk. Nah, hari ini kita akan membahas K3 di perkantoran. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih K3 itu apa? Nah, coba kamu, K3 apa yuk? Iya, betul. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, Ibu akan men-share screen PowerPoint Ibu di layar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama agar kalian dapat menjelaskan definisi dari K3. Yang kedua, dapat mengemukakan tujuan dari K3. Yang ketiga, dapat mengklasifikasi kerugian dari kecelakaan kerja. Lalu yang terakhir adalah mengidentifikasi K3 di lingkungan kantor sesuai dengan klasifikasi bahaya yang tepat. Nah, apa itu K3? K3 menurut Mangkunegara adalah keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi intinya K3 ini adalah upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja, baik secara jasmani maupun rohani. Karena kesehatan dan keselamatan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Coba kalau kalian dibully, pasti sakit kan rasanya. Jadi gak nyaman kalau buat kerja gitu. Nah, kira-kira contohnya apa nih penerapan K3 di sekolah kita ini? Ada yang tahu?
Ya, kamu. Betul, salah satunya adalah UKS. UKS itu adalah salah satu upaya sekolah kita dalam menerapkan K3. Di UKS itu ada P3K, obat-obatan. Nah, kalau kalian misalnya jatuh terus luka kan bisa diobati di UKS. Yuk, selanjutnya adalah tujuan dari K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tujuan K3 yang pertama untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya nomor 2, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Jadi aman kalau kita gunakan alat-alatnya itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas kerugian dari kecelakaan. Jadi kalau kita tidak menerapkan K3 dengan baik, bisa dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, kerugiannya ini meliputi kerugian ekonomis dan juga non-ekonomis. Yang pertama ini ada kerugian ekonomis. Kerugian ekonomis ini pun masih dibagi menjadi dua, yaitu nilai kerugian langsung dan nilai kerugian tidak langsung. Nilai kerugian langsung itu meliputi biaya perawatan, biaya perbaikan alat yang rusak karena kecelakaan kerja, tunjangan khusus untuk penderita, lalu premi asuransi kecelakaan, nilai produksi yang hilang, dan lain-lain. Lalu ada nilai kerugian tidak langsung. Nilai kerugian tidak langsung ini meliputi nilai keterampilan yang hilang karena ada pekerja yang kecelakaan tadi, lalu waktu dan biaya untuk pengganti dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pasti butuh biaya dan juga waktu untuk melatih pekerja tersebut. Lalu ada biaya yang dikeluarkan karena jam kerja yang hilang. Lalu ada upah keluaran yang menurun. Lalu masih ada biaya untuk pengawas dan administrasi. Selain itu juga menurunnya mutu produksi dari produk ataupun jasa dari perusahaan yang karyawannya itu kecelakaan. Selanjutnya adalah kerugian non-ekonomis. Kerugian non-ekonomis ini meliputi biaya perawatan yang ditanggung oleh penderita atau keluarga penderita. Lalu ada berkurangnya penghasilan keluarga penderita karena ada anggota keluarganya yang mengalami kecelakaan sehingga tidak mampu untuk bekerja. Selanjutnya ini ada studi kasus, yaitu ada seorang pekerja dari sebuah perusahaan kertas di daerah di Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi pekerja ini ingin menyambung kertas yang terputus. Nah, jarak antara mesin dengan pekerja itu hanya berapa sentimeter itu. Jadi tangan pekerja tersebut tersangkut, lalu malah korban tersebut jatuh dari lantai 2. Korban tersebut akhirnya meninggal dunia. Nah, tugas kalian mengidentifikasi penyebab dan dampak kecelakaan kerja dalam kasus tersebut.
Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok saja. Kelompoknya menurut ganjil dan genap ya. Jadi dibagi 2 ya nanti. Duduknya menurut nomor kalian, ganjil atau genap. Kalian akan mengidentifikasi penyebab dan dampak dari kecelakaan kerja tersebut. Lembar jawabnya 1 lembar kertas saja, nanti dikumpulkan. Nanti juga dipresentasikan salah satu saja perwakilan. Itu saja. Silakan untuk dikerjakan. Waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Ayo cepat. Kalau ada yang ingin ditanyakan saja. Kalau masih ada yang kurang paham, dan di sini tidak ada yang nganggur, harus pada aktif berkontribusi, memberikan pendapat kalian, dan ada yang menulis juga. Dibagi ya tugasnya. Ibu akan mengawasi dari sini. Baik, 5 menit sudah berlalu. Perwakilan dari kelompok 1 orang saja berdiri, dari kelompok ganjil dulu. Jadi penyebab kecelakaan kerja yang ada di studi kasus tersebut menurut kelompok ganjil apa? Ya. Oke. Lalu dampaknya dari adanya kecelakaan kerja tersebut? Ya. Oke. Baik, silakan duduk kembali untuk kelompok ganjil. Sekarang perwakilan untuk dari kelompok genap boleh berdiri. Apa penyebab dari kecelakaan tersebut? Ya. Oke. Lalu apa dampaknya? Baik, silakan duduk kembali. Nah, analisis dari kedua kelompok kalian sudah benar. Jadi penyebab dari kecelakaan kerja tersebut karena jarak mesin dengan pekerja itu terlalu pendek atau terlalu dekat. Jadi bisa membuat kecelakaan kerja. Lalu dampaknya adalah kehilangan 1 pekerja dari perusahaan tersebut. Akibatnya ya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk penderita tersebut, dan juga harus mencari pekerja baru. Nah, kita tadi sudah mengetahui bagaimana definisi K3, tujuan dari K3, dan juga kerugian dari kecelakaan. Kita tadi juga sudah mengerjakan studi kasus, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Nah, sekarang tugasnya nanti dikumpulkan di meja ibu. Oh ya, ibu akan mengingatkan untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai klasifikasi kecelakaan, prosedur K3, dan juga ergonomi di lingkungan kantor. Bisa kalian persiapkan belajar di rumah ya. Biar nanti ketika sudah bertemu lagi, sudah pada paham. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Ibu akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.